kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Elok. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang notasi angka. Jika minggu lalu kalian belajar notasi angka itu terdiri dari apa saja, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menerapkan dan bagaimana membaca notasi angka. Sebelumnya, kalian harus tahu dahulu di dalam notasi angka itu ada apa saja selain angka. Angkanya ada angka berapa saja? Ada angka, ya, ada angka 1. Dibaca dengan apa kalau angka 1? 1 dibaca do ya. 2 dibaca re. 3 dibaca mi. 4 dibaca fa. 5 sol. 6 la. 7 si. Oke. Nah, seperti apa sih notasi angka jika dituliskan? Ya, notasi angka dituliskan dalam birama-birama. Ada garis seperti ini, pasti kalian sudah pernah melihat garis-garis berdiri. Ini apa? Vertikal ya namanya, vertikal. Di antara garis-garis seperti ini. Ini namanya garis birama, jadi ada 4 birama. 1, ini ya, 1, 2, 3, 4 ya. Birama 1, birama 2, birama 3, birama 4. Jadi ketika nanti kita praktek membaca notasi, kalian sudah tidak bingung lagi ya ketika misal ayo dibaca atau kita mulai dari birama kedua, berarti dimulai dari notasi yang ada di birama ini ya. Birama kedua yang ini. Oke, sekarang kita tuliskan. Misal ada nada do, seperti ini. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Kembali ke do lagi. Nah, bagaimana ini cara membacanya? Ada titik, ya. Di sini ada titik. Kemarin fungsi titik, ada beberapa fungsi kan? Sudah Bu El terangkan di depan pada video sebelumnya. Fungsi titik adalah memperpanjang notasi. Ya, di sini berarti titiknya memperpanjang notasi dari nada do. Ya, memperpanjangnya berapa ketukan? Nah, setiap titik ini memperpanjang 1 ketukan. Di sini ada titik, ada 3 titik, berarti memperpanjang 3 ketukan. Lalu membacanya bagaimana, Bu? Bacanya berarti do. Ya, 4 ketukan. Ulangi lagi. Do. Nah, cara membacanya seperti itu. Kemudian untuk nada re di sini pada birama keberapa ini? Ya, birama kedua. Nada re-nya ada titiknya 1. Ditambah berarti berapa ketukan? Jika tambah titik 1? Ya, betul. 1 ketukan. Kalau ditambah 1 ketukan berarti re-nya dibaca 2 ketukan. Membacanya re. Mi-nya? Mi-nya juga sama ya, ditambah 1 ketukan. Berarti menjadi 2 ketukan. Mi-nya dibaca 2 ketukan. Jadi, Bu El sambung dari sini ya, birama pertama. Do, re, mi. Nah, seperti itu. 2 ketukan. Lalu pada birama ketiga, ini ada apa ini Bu di garis ini? Garis atas. Ah, ini apa ini? Jika ada 2 notasi dijadikan 1, ya, ini dipersatukan dengan 1 garis, ini artinya dalam 1 ketukan, ini dalam 1 ketukan ada 2 notasi. Jadi nada la dan si dibaca dalam 1 ketukan. Oh, maaf ini kurang 1 not ya. Bu El tambah dulu. Bentar.
Dihapus dulu. Ya. Berarti ini do-nya di sini saja. Masih do. Ini. Oke. Ini nah, terus ini kok di do-nya ada titik lagi, Bu? Nah, beda titiknya, fungsinya berbeda dengan titik yang pada birama 1 dan birama 2 ya. Fungsi titik yang ada di atas nada do, ini menandakan nada do-nya adalah nada do tinggi. Jadi berbeda dengan do yang pada birama 1. Pada birama 1 tidak ada titiknya. Ini adalah do dasar. Lalu pada birama ketiga, titik di atasnya ini 1 oktav lebih tinggi dibandingkan do pada birama 1. Gitu ya. Fa, do, re, mi, fa, fa. Ini ya. Oke, kita baca di birama ketiga fa. Fa-nya 1 ketukan karena tidak ada tambahan titik. Membacanya dari birama 1 ya, kita baca. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi, la. La dibaca pada saat jatuh ketukan tangan ke bawah, si-nya saat ke atas. Jadi satu ketukan itu kan terdiri dari ketukan bawah dan atas ya. Bawah, atas. Begitu itu satu ketukan. Jadi membacanya do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do. Nah, do-nya 3 ketukan yang birama terakhir. Ya. Beda kan? Do birama 1, do segitu. Kita ulang lagi ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do. Kenapa di sini terus diam, Bu? Karena ada 0. Di sini ada 0. 0 ini fungsinya, jadi ketika ada 0 di sini, kalian diam atau istirahat. Gitu. Bagaimana? Mudah-mudahan sudah paham ya, bisa memahami bagaimana cara membaca notasi angka dan fungsi-fungsi yang ada di sini. Fungsi titik, gitu ya, fungsi garis, fungsi 0, gitu ya. Oke, lalu nanti sebelum kita lanjut ke notasi balok, bagaimana menerapkan notasi balok, berikut Bu Elok terangkan keterkaitannya. Jadi supaya nanti kalian sudah ada gambaran ketika belajar notasi balok. Bu Elok kira ini cukup ya untuk notasi angkanya. Kita hubungkan dengan notasi balok sedikit supaya nanti ketika itu tadi kita belajar notasi balok kalian sudah paham. Oke, kita hubungkan. Apa Bu hubungannya notasi angka dengan notasi balok? Boleh tuliskan dulu untuk notasi angkanya ya. Gunakan not yang tadi saja. Ini, do, re, mi, fa. Dihapus dulu ini. Fa, sol, la, si, do. Do. Oke. Jika notasi angka ini akan kalian tuliskan menggunakan notasi balok,
Tentunya kalian harus menggunakan lambang notasi balok. Masih ingat kemarin? Ingat-ingat lagi lambang notasi balok? Ada yang seperti ini ya. Nilainya, nilai notnya utuh atau 1. Ya. Lalu yang seperti ini, nilai notnya setengah. Nilai ketukannya berapa ini yang 1? Ya, 4 ketuk. Kalau yang setengah, nilai ketukannya 2 ketuk. Oke, lanjut lambang not selanjutnya. Yang ini nilai notnya. Diperhatikan ya, nilai not dengan nilai ketukan berbeda. Nilai notnya ini 1/4. Lalu nilai ketukannya 1 ketuk. Jadi ketika kalian menemukan notasi seperti ini, dibaca 1 ketuk gitu ya. Oke, not selanjutnya yang memiliki bendera 1, ini nilai notnya 1/8, nilai ketukannya setengah. Jika ada not dengan 2 bendera, ini nilai notnya 1/16, dibaca atau nilai ketukannya 1/4. Oke. Lalu apa hubungannya dengan ini? Nah, di sini pada birama 1 ada not angka, ada notasi angka 1 atau do, kita baca do saja ya. Nada do ditambah dengan 3 titik menjadi berapa ketuk jika dibaca? Do ini memiliki 4 ketukan. Kalian lihat lambang not untuk 4 ketukan adalah notasi yang ini ya. Ya, ini 4 ketukan. Oke, kita tuliskan. 4 ketukan, berarti kalian menuliskan dengan lambang not yang seperti ini. Oke, untuk birama kedua nada re-nya, ini nada re, ditambah 1 titik menjadi 2 ketukan. Karena titik di sini ya memperpanjang 1 ketukan. Lalu jika dituliskan dengan notasi balok menggunakan lambang yang mana? Menggunakan lambang yang nilai ketukannya 2 ketukan. Seperti ini ya. Bagaimana dengan yang mi? Yang mi sama ya. Nada mi ditambah 1 titik, berarti nada mi memiliki 2 ketukan. Berarti jika dituliskan dengan notasi balok, lambangnya ya lambang not yang jika dibaca 2 ketukan. Oke, pada birama ketiga, nada fa. Nada fa jika dibaca, karena di sini tidak ada tanda titik ya, berarti nada fa dibaca 1 ketukan. Lalu lambang not yang digunakan jika dituliskan dengan notasi balok, ya berarti lambang not yang bernilai 1 ketukan. Dituliskan seperti ini. Ya. Lalu nada sol dan la. Nada sol ini setengah ketuk. Tadi kan di awal sudah Bu Elo kasih tahu ya, jika 2 not dipersatukan seperti ini dengan garis, masing-masing not bernilai setengah. Jadi ini dijadikan 1, 2, tapi jadi 1. 1 ketukan untuk 2 notasi. Masing-masing not dapat setengah ketukan. Jadi sol nilainya setengah. La nilainya setengah. Jika dituliskan dengan notasi balok, menggunakan lambang yang nilai notnya setengah, yaitu nilai not yang ada 1 benderanya. Ya, ini untuk sol. Kemudian ini untuk la. Gitu ya. Lalu apakah nulisnya seperti ini? Tidak. Digabungkan saja sama seperti notasi angkanya digabungkan. Cara menggabungkannya, benderanya dihilangkan saja. Benderanya dihilangkan, lalu dikasih garis di atasnya. Digabungkan. Jadinya seperti ini. Nah,
Oke. Lalu untuk nada si, tidak ada titiknya ya. Nada si berarti satu ketukan notnya. Satu ketukan tanpa bendera ya. Not apa ini yang di hitam-hitam penuh tanpa bendera. Nada do juga sama. Do-nya sama, satu ketukan. Lalu dengan ini gimana nih Bu? Do tinggi nih di birama terakhir. Do ada 2 titik. Berarti berapa ketukan do-nya? Ditambah 2 titik berarti tambah 2 ketuk ya, jadinya do 3 ketukan. Lah, itu di mana, Bu? Kan adanya hanya satu ketukan, setengah ketukan, maaf, 4 ketukan, 2 ketukan, 1 ketuk, setengah ketuk, dan seperempat ketuk. Ini padahal yang diminta 3 ketukan. Nah, bagaimana caranya? Not 2 ketukan ditambah titik. Ini menjadi 3. Fungsi titik pada notasi balok adalah memperpanjang setengah dari nilai not yang diperpanjang. Aduh, apa itu ya? Setengah dari nilai not yang diperpanjang. Nilai not yang diperpanjang ini kan 2 ketukan ya. Jadi titik ini memperpanjang setengah dari nilai ketukan notnya. Jadi ketika kita mau 3 ketukan, berarti kita ambil not 2 ketukan. Titik ini jadi setengahnya. Ini kan 2 ketuk. Setengahnya dari 2 kan 1. Nah, ini jadinya 3 ketukan. Gitu ya. Misal, not 1 ketukan. Ya, diberi titik. Titik ini memperpanjang setengah dari nilai notnya, dari nilai ketukan notnya. Ini nilai ketukan notnya berapa? Ya, 1 ya. Ini nilai ketukannya 1, titiknya berarti berapa nilainya setengah dari 1? Setengah. Berarti nilainya 1,5. Jika lambang ini adalah 1,5 ya, 1,5 ketuk. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi ini untuk mendapatkan 3 ketukan, kita menggunakan lambang not 2 ketukan ditambah 1 titik. Kemudian tanda istirahatnya seperti ini. Oke. Lah, kok seperti itu, Bu? Nah, nanti Bu Elok terangkan pada penerapan notasi balok. Ini hanya gambaran saja. Macam-macam tanda diam, tanda istirahat, ada beberapa macam di notasi balok ya. Sementara kalian ketahui dulu untuk 1 ketukan. Ini tanda diamnya cuma 1 ketuk, lambangnya seperti ini. Nah, itu ya sekilas tentang notasi balok. Terima kasih. Bu Elo kira cukup untuk notasi angka. Mudah-mudahan kalian paham. Jika kalian belum paham, silahkan kalian boleh tulis di kolom komentar bagian mana yang kalian belum paham. Dituliskan saja ya. Atau sudah paham semua, silahkan tuliskan di kolom komentar. Cukup jelas, misal cukup jelas, saya menjadi paham, dan seterusnya. Tetapi jika memang ada yang belum paham, boleh dituliskan di kolom komentar. Nanti ketika kita pembelajaran tatap muka dengan Bu Elo, bisa Bu Elo terangkan kembali. Atau suatu saat nanti kita webinar, atau nanti Bu Elo share formnya, atau boleh dengan cara seperti ini, misal dari pertanyaan-pertanyaan kalian, nanti Bu Elo terangkan kembali menggunakan rekaman video. Gitu. Bu Elo kira cukup untuk pembahasan kita tentang notasi angka. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang notasi balok. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.